itu adalah permainannya kaum Sodom, kaum Lut, ya, sehingga para ulama memakruhkannya karena permainan itu ciri khas kesenangan kaum Nabi Lut, yaitu orang-orang LGBT yang ketika itu dilambangkan dengan burung merpati itu. Ya, kalau zaman sekarang dilambangkan dengan apa? Dengan bendera merah, kuning, hijau. Ya, merah, kuning, hijau. Itu dilambangkan LGBT sama mereka. Maka sesuatu yang menciri khaskan mendingan kita hindari. Jika saat itu bermain dengan permainan merpati itu dilambangkan dengan kaumnya Nabi Lut, maka ulama nggak senang bermain dengan cara seperti itu. Ya, demikian pula kalau warna sekarang, kombinasi warna yang menjadi ciri khas mereka adalah merah, kuning, hijau, maka hendaknya kita jangan beli baju atau apa dengan warna seperti itu. Dikhawatirkan antum pakai kaosnya merah, kuning, hijau, dikiranya apa? Sedang kampanye LGBT. Nasallallahu salamah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, bisa dipahami ini ya. Qala rawi, "Adhunnuhu kana Fatiman." Kata perawi hadis ini, aku perkirakan Abu Umair, adiknya Anas bin Malik ini Fatiman. Fatiman itu baru lepas dari persusuan, ketika usia-usia 3 tahun ke atas. Balita lah, di bawah 5 tahun. Wa kana Anas yuqna qabla ayyulada lahu bi Abi Hamzah. Dan Anas bin Malik bahkan sebelum dilahirkan sudah dikasih nama kunyah. Namanya Abu Hamzah. Ya, Abu Hamzah. Wa Abu Hurairah kana yuqna bidzalik. Dan Abu Hurairah, beliau bernama kunyah Abu Hurairah, walam yakul lahu walad idzaka. Padahal beliau ketika itu enggak punya anak, belum punya anak, masih bujang, dipanggilnya Abu Hurairah. Ya, kisahnya karena beliau senang dengan kucing. Jadi karena beliau senang dengan kucing, ya akhirnya beliau dikenal dengan bapak kucing, yaitu apa? Abu Hurairah. Ya, barangkali ada ibu-ibu yang senang kucing, ya nanti Ummu Hurairah lah begitu. Ya. Dan sangat, makanya kita juga nggak boleh punya peliharaan anjing. Nanti Abu Kalbin kan begitu. Ummu Kalbin kan nggak enak didengar ya. Ya, makanya kita nggak boleh. Ya, selain akan dikurangi pahalanya setiap hari itu nisfu qirat, setengah qirat, dan juga gelarnya akan tidak baik, akan nggak bagus. Nanti dipanggilnya apa? Abu Kalbin atau Ummu Kalbin. Ya, dan pernah terjadi zaman dulu, padahal dia memelihara anjing itu untuk sebuah keperluan yang dibolehkan, yaitu untuk berburu. Tapi karena terlalu seringnya, sangat terkenalnya, akhirnya dia dijuluki dengan kilab. Kilab itu anjing-anjing. Kan gak enak ya didengarnya. Tapi karena sudah masyhur dengan itu, akhirnya nasab itu terus turun-temurun terbawa. Jadi kalau dilihat pada nasabnya Quraisy demikian. Di situ ada bin Kilab. Itu sejarah, nah itu bukan nama aslinya. Tapi dulu sering berburu dengan menggunakan anjing. Ya, oleh karena itu jangan sampai kita dikenal dengan nama-nama yang tidak baik. Di antara sahabat juga yang dikenal dengan kesukaannya sahabat Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari. Dzar itu artinya semut. Nah, Abu Dzar itu senang dengan semut. Jadi beliau kalau makan itu dicuil, kemudian dikasihkan ke semut setiap makan. Akhirnya orang karena sudah terkenal begitu, akhirnya Abu Dzar, bapaknya semut. Begitu ya. Nah, wa adzina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Aisyah an tukhna bi ummi Abdullah wa huwa Abdullah bin Zubair wa huwa ibnu ukhtiha Asma binti Abi Bakr. Hadha huwa sahih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada Aisyah untuk bernama kunyah Ummu Abdullah. Maksudnya adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah anak dari saudarinya, yaitu Asma bintu Abi Bakar.
Dan ini yang benar. Jadi boleh berkunyah bukan kepada anaknya. Ya, bahkan ke keponakannya. Lal hadis alladhi ruwiya, adapun hadis yang diriwayatkan annaha asqatat minan nabiy siqtan, bahwasanya beliau sempat mengandung putra nabi tapi gugur, kemudian fasamahu Abdullah, dinamai Abdullah, wa kannaha bihi, dan berkunyah dengannya, wa inna haditsun la yasih, hadis ini tidak sah, ya, tidak ada sanadnya, bahkan tidak sahih. Wa yajuzu taqniyatur rajul alladhi lahu aulad bi ghairi auladi. Kata Ibnu Qayyim, bahkan boleh seseorang berkunyah dengan anak yang bukan anaknya. Walam yakul li Abi Bakrin ibnun ismuhu Bakr. Contohnya Abu Bakar itu enggak punya anak namanya Bakar. Abu Bakar As-Siddiq enggak punya anak namanya Bakar, enggak ada. Namanya? Nah, tapi nama beliau terkenalnya dengan Abu Bakar. Nama asli beliau siapa? Ada yang tahu? Nama asli beliau siapa? Abu Bakar As-Siddiq itu kan nama kunyah. Nama asli beliau adalah Ya, Abdullah bin Utsman. Utsman itu Abu Kuhafa. Jadi Abdullah bin Abi Kuhafa atau Abdullah bin Utsman. Abu Bakar As-Siddiq itu nama aslinya demikian. Walali Umar ibnun ismuhu Hafs. Dan Umar pula enggak punya anak laki-laki yang namanya Hafs, enggak ada. Adanya anak perempuannya namanya Hafsah. Ya, tapi nama laki-laki Hafs beliau enggak punya. Padahal kunyah beliau kan Abu Hafs, ya, Abu Hafs Umar bin Khattab. Dan beliau enggak punya, ya, enggak punya anak laki-laki yang bernama Hafs. Punyanya putri yang bernama Hafsah, yang kemudian menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walali Abi Dzar ibnun ismuhu Dzar. Ismuhu Dzar. Dan Abu Dzar Al-Ghifari enggak punya anak laki-laki yang namanya Dzar, enggak ada. Dzar itu semut tadi, bapaknya semut. Walali Khalid ibnun ismuhu Sulaiman. Dan Khalid bin Walid enggak punya anak namanya Sulaiman, wa kana yukna Abu Sulaiman, padahal beliau dinama kunyai Abu Sulaiman. Jadi Khalid bin Walid enggak punya, ya, enggak punya anak namanya Sulaiman, tapi beliau dikenal dengan panggilan Abu Sulaiman. Wa kadzalika Abu Salamah. Demikian pula Abu Salamah. Abu Salamah enggak punya anak namanya Salamah. Enggak punya anak laki-laki namanya Salamah. Karena orang Arab itu nama Salamah ini nama laki-laki, bukan nama perempuan. Jadi enggak ada Bu Salamah, Mbak Salamah, enggak ada. Adanya Bapak Salamah. Ya. Seperti nama ya Salamah, kemudian Maslamah, itu nama laki-laki loh. Salamah, Maslamah, kemudian Maisarah. Maisarah itu laki-laki loh ya. Kalau di sini kan Mbak Maisarah. Kalau di Arab Pak Maisarah. Ya, Maisarah itu laki-laki, bukan perempuan. Kalau di sini ada yang namanya Bu Maisarah, ya mohon maaf nggih. Ya bukan gimana, tapi di Arab kalau ada orang Arab manggil Maisarah, itu laki-laki, bukan perempuan. Salamah itu laki-laki, bukan perempuan. Seperti Hurairah juga laki-laki. Ya, bukan perempuan. Ya, jadi kadang ada beberapa yang di sini nama perempuan, di sana nama laki-laki. Nah, seperti Salamah, Maslamah, apalagi tadi Maisarah. Ya, itu laki-laki, bukan perempuan. Nah.
Wa huwa aktsar min ayyuhsa, dan sangat banyak dari kalangan sahabat yang beliau dikenal dengan nama kunyah tapi enggak punya nama, enggak punya anak yang bernama seperti kunyah beliau. Fala yalzimu min jawazi takniyah ay yakuna lahu waladun wala ayyukna bismi dzalik alwalad. Tidak mengharuskan ya berkunyah itu dia harus memiliki anak, dan tidak harus pula berkunyah dengan nama anaknya. Wallahu a'lam. Wal kunyah naw'u taksirin wa tafkhimin lil makna lil mukanna wa ikramun lahu. Dan nama kunyah ini adalah salah satu jenis untuk menghormati dan memuliakan orang yang dipanggil dengan nama ini. Jadi nama kunyah ini adalah nama untuk menghormati. Untuk menghormati. Secara asalnya. Beda kalau laqab, gelar. Kalau gelar itu bisa baik, bisa buruk. Tapi kunyah itu semuanya baik. Semuanya baik. Kecuali terkadang ada memang perkataan yang baik, tetapi yang dimaksudkan adalah mencela. Seperti Abu Jahal. Dia kan kunyah aslinya itu Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Jadi Abul Hakam, ya. Abu Jahal ini di sisi orang Arab bukan Abu Jahal, tapi Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Karena menurut orang Quraisy, ya, Abu Jahal ini adalah orang yang paling bijaksana. Tapi kaum muslimin menyebut dia adalah Abu Jahlin, bapak kebodohan. Karena ya tidak menerima ya risalah ini, yaitu tidak mengimani kenabian Nabi Muhammad SAW, justru memeranginya. Nah, seperti ya orang Yahudi, nama Yahudi ini kan bagus. Bisa bermakna Yahudi itu orang yang dapat petunjuk, atau Yahudi itu nisbah kepada Yahuda. Yahuda itu saudaranya Nabi Yusuf, anaknya Yakub. Intinya nama yang bagus. Mereka diberi nama yang baik bukan sebagai kebaikan, tapi justru sebagai celaan. Seperti mereka disebut Ahlul Kitab. Ya, Ahlul Kitab kan nama yang bagus itu. Tetapi terkadang kalimat yang baik dimaksud dengannya celaan. Ketika gelar yang baik tersebut dia justru menyelisihinya. Ya. Dia menyelisihinya. Ya mohon maaf, misalkan ada orang ya ini bukan menyinggung ya, misalkan ada orang kulitnya hitam. Kemudian disebut, kulit kamu putih sekali. Kira-kira ini celaan apa pujian? Ini celaan. Padahal kan disebut kulit putih kan bagus juga. Kulit putih, kulit hitam juga bagus. Tetapi kalau dia kenyataannya kulit hitam tapi disebut kulit putih, jadi celaan. Demikian pula dia kulitnya hitam, kulitnya apa putih, disebutnya kulit hitam, kan celaan juga. Ya. Sebenarnya kulit hitam atau putih itu bagus. Cuma ketika diberikan kepada yang tidak sesuai, jadi celaan. Nah, ini maksudnya. Ya. Dalam syair ukannihi hina unadihi liukrimahu wala ulaqibahu was-sau'ah al-laqabah. Aku beri nama kunyah dia ketika aku panggil dia. Yaitu aku panggil dia dengan nama kunyahnya. Untuk aku memuliakannya. Dan aku tidak memberikan laqab gelar kepadanya, karena laqab itu bisa bermakna jelek. Ya, laqab gelar itu bisa bermakna jelek. Ya, itu kalau gelar. Ya, misalkan seorang bergelar ustadz. Ya. Kalau dia baik, mulia dengan gelar itu. Tapi kalau dia ustadz tapi kelakuannya tidak baik, jadi jelek enggak? Katanya ustadz tapi kelakuannya enggak baik. Katanya ustadz tapi kok kan begitu? Justru jadi tidak baik. Padahal gelar ini baik. Tapi ketika disandang yang baik oleh orang yang baik akan jadi baik. Tapi ketika katanya ustadz tapi begini, sehingga gelar yang baik tadi bisa menjadi tidak baik. Ya, bisa dipahami ya? Inilah gelar. Beda kalau kunyah. Kunyah itu secara umum dan asalnya itu untuk memuliakan.
biasanya untuk memuliakan. Nah, ini adalah nama kunyah. Ya, dan ini bukan ya ada orang saking nggak senangnya dengan dakwah kita. Kemudian, itu biasanya kalau Wahabi itu senangnya abu-abu, udah abu ungu sampai diplesetkan abu gosok begitu. Allahul musta'an. Padahal itu adalah nama kemuliaan. Ya, apalagi ini syariat sunnah. Ya, sunnah. Dan kalau bukan sunnah sekalipun, adat sekalipun, ya, kita jangan mencela adatnya orang lain. Kita jangan mencela budayanya orang lain selama budaya tersebut memang hukumnya mubah. Kita nggak boleh celah. Beda kalau sudah jatuhnya kesyirikan atau jatuhnya kebid'ahan atau kemaksiatan, maka kita tinggalkan itu adat-adat seperti itu. Tapi kalau adatnya itu bagus, nggak boleh kita celah. Ya, nggak boleh kita celah. Kemudian al-faslul khamis, fasal yang kelima. Fi anna tasmiyata haqqun lil abdi la lil bahwasanya pemberian nama itu hak bagi ayah, bukan hak bagi ibu. Hada mimma la naza'a fihi bainan nas. Ini di antara perkara yang tidak ada perselisihan di antara manusia. Anal abawain idza tanaza'a fi tasmiyatil walad fahiya lil ab. Bahwasanya kedua orang tua kalau berbeda pendapat tentang masalah penamaan anaknya, maka yang paling berhak adalah ayahnya untuk memberikan nama. Ya. Wal ahadits al-mutaqaddamah kulluha tadullu ala hadza. Dan hadis-hadis yang telah lewat menunjukkan atas perkara ini. Wa hadza kama annahu yud'a li abihi la li ummi. Ini sebagaimana seseorang itu dinisbahkan kepada ayahnya, bukan kepada ibunya. Wa yuqal fulan bin fulan, dengan dikatakan fulan bin fulan, si A bin si B. Kan begitu, kepada ayahnya. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang kelima, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Panggillah mereka, dinisbahkan kepada ayah-ayah mereka. Ini lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga memanggil dengan disebut nama ayahnya itu sunnah. Ya, sunnah bukan hanya sekedar budaya Arab, tetapi sunnah. Rasulullah SAW ketika memperkenalkan diri, ana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib, disebutkan 3. Maka sama ketika antum ditanya namanya, sebutkan bin. Ana Abdul Aziz bin Ridwan bin Thayyib. Antum man? Ya, Abdullah bin Abdurrahman bin Abdul Razak misalkan. Disebutkan 3 nama. Nama kita, ayah kita, dan kakek kita. Itu sunnah. Ketika memperkenalkan diri, demikian sunnahnya. Ya, itu sebagai bentuk memuliakan orang tua kita. Dan tidak boleh kita menisbahkan kepada selain ayah kita. Misalkan ayah kita tadi namanya Ridwan. Kemudian, supaya lebih ini lagi lah. Ya, di kampung itu ada orang kaya, supaya dikira anaknya orang kaya. Kemudian kita nisbahnya, saya dari Brebes anaknya ini. Ya, orang kayanya sana misalkan Muhadi misalkan. Dari mana? Dari Brebes, anaknya semua anaknya Muhadi, kan orang kaya. Ya. Yang perbuatan seperti ini diharamkan dalam syariat. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Bukhari, man nasaba bi ghairi abihi, ya, la'ana Allah man nasaba li ghairi abihi, atau man nasaba li ghairi abihi faqad kafara. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menisbahkan dirinya bukan kepada ayahnya, itu dia telah melakukan kekufuran. Itu kufur nikmat. Dalam riwayat lain, Allah melaknat seorang yang menisbahkan diri bukan kepada ayahnya. Hati-hati yang seperti ini. Walaupun kita nggak bertemu dengan ayah kita dari semenjak kecil, yang mengurusi kita adalah bapak asuh misalkan, maka nggak boleh untuk menisbahkan diri kita kepada bapak asuh tersebut. Juga sama ketika dipanggil,
Misalkan seseorang diasuh oleh bapak yang bukan bapak kandungnya. Bapak kandungnya namanya Abdullah. Bapak asuhnya mungkin namanya Abdurrahman. Namanya dia misalkan Muhammad. Dan Muhammad bin siapa? Kemudian dia ngakunya bin Abdurrahman. Padahal bapak kandungnya adalah Abdullah. Ini haram. Dikatakan faqad kafar, dia telah melakukan kekufuran, yaitu kufur nikmat. Atau dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nisbah itu, nasab itu tidak akan berubah. Ya, nasab itu tidak akan berubah dan tidak boleh menisbahkan diri kepada selain ayahnya. Kadang orang sudah ngadopsi anak, sudah saking sayangnya dari kecil, diopeni, diasuh, dibesarkan, disekolahkan, kemudian sekalian dimasukkan dalam kakaknya jadi anak dia. Ini nggak boleh, haram hukumnya, dilaknat oleh Allah dan dianggap kufur nikmat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita benar-benar sayang kepada anak tersebut, terangkan itu bukan anak kandung kita. Ya, memungutnya kemudian kita adopsi, kita besarkan. Ya. Jadi ingat, tetap itu bukan anak kandung. Islam itu sangat tegas tentang masalah seperti ini. Wal walad yattabi'u ummahu fil hurriyah wa riq. Dan ibu dan anak itu mengikuti ibunya dalam masalah status budak atau perbudakan, merdeka atau perbudakan. Wa yattabi'u abahu fin nasab, dan mengikuti ayahnya dalam masalah nasab. Masalah nasab. Ya. Wa tasmiyah ta'rifun nasab wal mansub. Tasmiyah yang namanya nama. Nama itu adalah mengenalkan nasab dan yang dinasabkan. Jadi yang namanya nama itu nama kita, kemudian binnya dan binnya. Jadi binnya itu termasuk. Wa yattabi'u fid din khairu abawayhi dainan, dan mengikuti dalam masalah agama yang terbaik dari orang tuanya secara agama. Fa ta'rifu ka ta'lim wal aqiqah. Maka ta'rif di sini masuk di dalamnya adalah ta'lim wal aqiqah. Artinya seorang ayah memang berkewajiban untuk mengajari ilmu agama dan melaksanakan akikah bagi anaknya. Begitu. Ya, jadi orang tua itu mengajarkan ilmu agama dan melaksanakan akikah bagi anaknya. Anaknya pun harus menisbahkan dirinya kepada bapaknya. Wadzalika ilal ab, la ilal dan semua itu adalah kepada bapak, bukan kepada ibu. Yang wajib akikah, mengakikah itu bukan ibunya, bapaknya. Pakai uang bapaknya. Ya. Yang namanya ngajari ngaji tanggung jawab bapaknya. Ya. Sehingga anak itu ketika nanti dimintai pertanggungjawaban, dia bisa akan menyeret bapaknya ketika bapaknya tidak mendidiknya dengan pendidikan agama. Diseret bapaknya. Kenapa kamu tidak bisa baca Quran? Bapak nggak pernah ngajari saya Quran. Semuanya akan dituntut. Kenapa kamu nggak tahu masalah sholat? Bapaknya nggak pernah ngajarin sholat. Ya. Ini adalah tanggung jawab atas ayah. Ta'lim wal aqiqah wal nafaqah dan seterusnya. Bukan kepada ibu. Artinya tanggung jawab, semuanya bertanggung jawab, tapi yang bertanggung jawab sepenuhnya, yang berkewajiban adalah ayah. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wulida lilailah mauludun." Terlahirkan bagiku di suatu malam seorang anak laki-laki, fasamaituhu bismi abi Ibrahim. Maka aku memberikan nama seperti nama ayahku, yaitu Ibrahim. Wa tasmiyatur rajul ibnahu ka tasmiyati ghulami. Ya, penamaan seseorang anaknya seperti penamaan budak laki-lakinya. Sama, yang menentukan itu nanti dari pihak sayyidnya, majikannya, yang menentukan nama budaknya. Nah ini, penentuan nama ini sangat penting. Di dalam Islam itu nama adalah sangat penting. Ya, salah orang yang mengatakan apalah arti sebuah nama. Ya, kadang ada orang yang ngomong seperti itu, apalah arti sebuah nama. Kalau nggak ada artinya ngapain kamu dinamain? Kan begitu.
Kalau nama itu nggak ada artinya, ngapain dikasih nama? Dan nggak usah marah kalau dipanggil dengan nama yang jelek. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya nama adalah kemuliaan. Sebagaimana dalam bahasa Arab yang namanya al-ismu adalah sumu. Sumu adalah ketinggian. Yang namanya nama itu menunjukkan mulianya seseorang. Ya. Nah, Fadol kalau ada pertanyaan. Alafu ya, ini sedang pilek. Fadol kalau ada pertanyaan. Bismillah. Dan demikian ya, sangat penting sekali terkait memberikan nama. Itu adalah kewajiban seorang ayah. Ini sebentar lagi pembahasan nama selesai insyaallah. Mungkin beberapa 2-3 pertemuan selesai ini. Atau 3 pertemuan ya. Setelah itu nanti masalah khitan. Mungkin 3 pertemuan ini ya. 3 pertemuan. Selesai nanti pembahasan khitan. Khitan ada 12 pasal. Ya. Fadhal kalau ada pertanyaan.
Apa hukumnya berkunyah dengan nama anak perempuan sementara punya anak pertama laki-laki? Umumnya orang Arab itu berkunyah dengan nama laki-laki. Ya. Berkunyah dengan umumnya karena itu bentuk kemuliaan dan sisi nasab memang lebih mulia laki-laki. Maka orang Arab biasa berkunyah dengan nama laki-laki. Seperti Umar, anaknya itu Hafsah, tapi beliau kunyahnya Hafiz. Memilih nama laki-lakinya. Walaupun nggak punya anak laki-laki yang bernama Hafiz. Jadi umumnya adalah ke anak laki-laki. Kalau masalah boleh ya boleh-boleh saja. Tapi umum yang ada daripada nama kunyah adalah nama anak laki-laki. Ya, nama anak laki-laki. Bahkan kalau nggak punya, dia namakan kunyah dengan nama anak laki-laki walaupun dia nggak punya anak laki-laki. Begitu. Kalau masalah boleh, misalkan Abu Khadijah misalkan, Bu Maryam misalkan. Ya boleh-boleh saja. Tetapi umumnya kalau itu disebut kunyah, maka dikunyahkan kepada anak laki-laki atau nama laki-laki. Bagaimana hukum akikah anak yang diakikahi oleh kakeknya? Ya boleh. Enggak apa-apa. Ya, anak itu diakikahi oleh kakeknya, boleh. Apakah bila ada jenazah memakai behel giginya harus dilepas dahulu sebelum dimakamkan? 6. Demikian. Semua yang bisa dilepas. Kalung, gelang, cincin. Apalagi itu namanya di telinga apa namanya? Anting. Termasuk yang di gigi barangkali giginya dari emas. Ya. Biasanya kan begitu ya. Kalau zaman dulu nggak ada gigi palsu yang zaman sekarang ya. Kalau biasanya orang tua giginya itu putus, tanggal, maka diganti dengan gigi emas atau perak. Ya. Dan kalau memang bisa dilepas, lepas. Kalau susah ya sudah biarin saja. Ya, jangan dipaksa pakai tang, cabut begitu nggak usah. Kalau memang susah gitu ya, dicabut pakai tangan susah, ya nggak usah. Biarin saja. Karena hukumnya sama. Bayangin kalau orang masih hidup tiba-tiba gigi emasnya dicabut. Kan sakit. Nah, orang mati pun demikian. Hukumnya disamakan. Kasri 'azamil maitan ka kasriha hayyan. Memotong atau memecahkan tulang mayat yang sudah mati itu hukumnya sama seperti memotong atau memecahkan tulang orang yang masih hidup. Sama menyayat jenazah yang sudah mati itu hukumnya sama dengan menyayat orang yang masih hidup. Hukumnya sama. Makanya nggak boleh secara asalnya. Bolehkah tidak menamakan anak dinisbahkan kepada abinya? Maksudnya, misal Khadijah Abdullah atau Khadijah bin Abdullah. Iya boleh, memang namanya begitu. Namanya begitu memang. Misalkan abinya namanya Abdullah, anaknya Khadijah. Oh, Khadijah Abdullah. Khadijah itu kan sebenarnya begini. Penisbahan yang benar itu ada binnya. Ada binnya. Ya, misalkan anak ini Abdul Aziz bin Ridwan, ada binnya. Ya. Kemudian belakangan mutaakhir itu binnya ditakdirkan. Bin ditakdirkan itu maksudnya dihilangkan secara penulisan, ya, tetapi ditetapkan secara makna. Makanya orang sekarang misalkan Abdul Aziz bin Ridwan bin Thayyib itu Abdul Aziz Ridwan Thayyib. Tapi ada takdiran bin di situ, maksudnya bin. Awal penggunaan seperti ini memang
Ini kalau kita bicara sejarah ya. Dulu Islam tidak mengenal begitu. Orang Arab tidak dikenal dengan penghilangan nama bin. Setelah orang Barat itu masuk, orang Barat itu kan biasanya memang ada nama dia, ada nama marga orang tua, tanpa adanya bin. Kemudian masuklah kebiasaan ini pada orang-orang Arab pula. Akhirnya kayak tadi, dihilangkan binnya tapi ditetapkan secara makna. Nah, sehingga kemunculan kebiasaan seperti ini, sebagian ulama dulu membid'ahkan. Ya, sebagian membid'ahkan. Sebagian lagi ya tidak membid'ahkan. Artinya itu sudah menjadi jarul adah. Jarul adah itu adat yang sudah berjalan di kehidupan sekarang. Seperti ya tadi Abdul Aziz Ridwan. Aslinya ada takdiran bin di situ. Sehingga ketika di i'rab ada kalimat bin yang ditakdirkan. Ya, misalkan anak punya anak Umar Abdul Aziz. Itu ala takdir Umar bin Abdul Aziz. Itu sudah menjadi jarul adah, menjadi sebuah kebiasaan yang ya sedemikian yang menandakan sebenarnya di situ ada binnya. Ya, Allah alam tidak mengapa insyaallah. Tidak mengapa. Itu kebiasaan. Yang penting tetap binnya itu jangan lupa. Ya. Bin jangan lupa itu ketika nisbah bin itu tetap. Tidak boleh dikasihkan kepada yang lain. Bahkan terkadang misalkan Khadijah Abdullah untuk menunjukkan bahwasanya ayahnya adalah Abdullah. Wallahu a'lam. Jadi boleh insyaallah taala. Apakah berkewajiban bernahi mungkar, nahi mungkar jika ada tetangga yang suka maksiat setiap hari? Yang suka bermaksiat setiap hari ke seorang wanita, didatangi laki-laki yang belum menikah padahal sudah dinasihati warga setempat tapi masih aja melakukannya. Ya suruh dikawinkan aja. Ya. Lam ara lil mutahabbaini misla nikah. Aku tidak memandang jika ada laki-laki perempuan sudah saling suka, jalan terbaiknya adalah nikah. Ya, sehingga kalau siapapun Anda mendapati ada orang pacaran, ya gitu aja, sudah. Misalkan ada adik atau sepupu atau siapalah ya, ada pacarnya datang. Langsung, kamu siapa? Anaknya siapa? Yaudah besok ke rumah bawa orang tua lamar anak saya misalkan. Kalau dia memang serius akan dilamar. Berarti ini orang bagus. Benar-benar mau serius. Tapi kalau dia aduh maksudnya itu orang cuma pengen maksiat aja. Ya. Makanya ya kita ngajar itu kan sudah lama ya. Udah kalau dihitung itu udah dari istilah menghadapi anak-anak itu udah dari sekitar 2010 atau sebelumnya ketika mondok pun sama, sudah belasan tahun. Jadi kadang ada anak, khususnya anak-anak belasan tahun ini kan lagi berag, kalau bahasa Brebes itu berag, lagi bahasa syariatnya itu udah balik gitu ya, atau kalau bahasa Tegalnya keminjal ya. Usia-usia seperti ini memang ketertarikan itu akan muncul kepada lawan jenis dan itu normal. Kalau usia balik kemudian perempuan melihat laki-laki itu senang atau laki-laki melihat perempuan itu senang, itu normal, namanya manusia. Justru kalau perempuan senangnya lihat perempuan, ini yang nggak normal. Cuma kita harus kendalikan ini. Mana yang halal, mana yang haram. Kapan yang halal, kapan yang haram. Tetap dengan menjaga fitrah mereka sebagai laki-laki atau fitrah mereka sebagai perempuan. Makanya di hadis itu kan, la tatabi nadratan nadrah fa inna lakal awwal laysa lakal akhirah. Jangan ikuti pandangan dengan pandangan berikutnya. Bagimu yang pertama, pandangan pertama. Yang berikutnya itu yang enggak boleh. Ya.
Sehingga kalau memang ada melihat laki-laki senang dengan perempuan, apalagi sampai main begini, nikahkan saja. Kata Rasulullah, lam ara lil mutahabbaini mislan nikah, aku tidak memandang ada dua insan yang saling menyukai, laki-laki perempuan, kecuali jalan keluarnya satu, nikah. Kalau tidak dinikahkan akan menjadi mafsadat, kerusakan di muka bumi. Rusak ini dunia. Saya masih ingat ketika sekolah SMP, MTS negeri di Brebes sana. Ketika kelas 1 itu laki-laki perempuan masih pisah, saya masih ingat. Laki-laki perempuan itu masih pisah. Walaupun gerbangnya satu, waktu itu saya masih ingat, laki-laki itu sebelah timur, perempuan sebelah barat. Dan terpisah sangat jauh. Ketika terpisah kelasnya, ibaratnya kita bertemu dengan perempuan ini keringatnya sejagung-jagung. Malu. Ngobrol nggak berani. Hatta satu angkot bareng diam-diaman. Itu kelas 1. Ini anak punya gambaran saja nih. Itu sekitar tahun 99 atau tahun berapa? Sekitar itu. Tahun 98 atau 99 atau 9. Sekitar itulah. Lagi rame-ramenya demo reformasi. Ya, saat itu. Nah, tiba-tiba ada kebijakan dicampur laki-laki perempuan satu kelas. Ya. Akhirnya nggak usah hitungan bulan, nggak usah hitungan tahun, hitungan hari, moral itu rusak deh. Akhlak itu rusak. Terjadi pacaran di mana-mana. Nggak ada malu perempuan dengan laki-laki, berduaan dan seterusnya. Dan rusak itu moral dari semenjak itu. Ya. Dan itu terjadi rupanya tidak di sekolah saya saja. Maksudnya waktu saya kecil sana. Rupanya di berbagai macam tempat yang dicampur seperti itu, rusak. Perlu antum ketahui, salah satu pendidikan dulu zaman Belanda, mereka itu salah satu pendidikan umum yang berusia tua ya. Mereka itu pendidikannya itu dipisah antara laki-laki dan perempuan. Karena kalau campur itu akan rusak. Moralnya, akhlaknya, rasa malunya rusak, hilang. Ya. Sehingga tidak ada solusi lain bagi yang seperti itu, dinikahkan saja. Dikasih pilihan. Kamu nikah apa, jangan main-main lagi, jangan deketi ini perempuan lagi. Seperti itu. Oh, masih SMP umur 13 tahun. Nah, emang nggak boleh 13 tahun nikah? Boleh. Siapa yang larang? Mana dalil yang larang? Nggak ada. Boleh. Perempuan 5 tahun dinikahkan juga boleh. Secara agama. Secara agama, Nabi bilang secara agama. Sekarang pilihannya begini. Umur 13-14 tahun. Kemudian dia melakukan kemaksiatan. Apa dia lebih baik menikah? Pilihannya mana? Na'udzubillah min dzalik. 14 tahun, 15 tahun hamil. Di luar nikah. Yang satunya 14 tahun hamil karena nikah. Mulia mana? Yang nikah mulia. Walaupun dikatakan di bawah umur, tapi dia mulia karena hamil karena menikah. Yang satunya hamil di luar nikah, hina dia. Seumur hidup. Sampai keturunannya, 7 turunan, bahkan 10 keturunan, ikut merasakan kehinaan daripada orang tuanya yang berzina. Jadi, sekarang itu, ya, nasallallahu salamah, semoga Allah melindungi anak-anak kita semuanya. Ya, orang tua lebih ridha anaknya itu pacaran, bonceng-boncengan, dibawa sampai pulang malam dibandingkan nikah dini. Kalau nikah dini itu kayak hina sekali. Giliran anaknya dibawa sampai malam nyaman-nyaman saja. Bahkan sebagian orang tua kalau anaknya SMP belum punya pacar, anak saya nggak laku apa ya? Allahu Akbar. Allahu musta'an.
Saya setiap hari itu malam Ahad itu ngisi taklim di Jebet. Itu sepanjang jalan Kali Gelang itu wah luar biasa orang nongkrong itu, laki-laki perempuan. Pulang jam 9 jam 10 lebih ramai lagi. Paginya sebelum subuh anak berangkat ke ngisi taklim di Cibelok, di Masjid Cibelok. Mereka baru bubar. Bubarnya dengar azan subuh. Bukan ke masjid, tidur. Kalau percaya anak setiap minggu lewat situ, jalan Kali Gelang itu. Sebelum subuh lewat, Allahu Akbar, masih ada yang nongkrong, azan subuh bubar. Laki-laki tidak, perempuan. Apakah seperti itu ma'asyiral muslimin? Ya hendaknya masing-masing kita, anak tidak menuntut siapapun, tapi masing-masing kita untuk bisa perhatian terhadap generasi kita ini. Nah, seperti itu ya. Mohon izin, anak ingin tahu sifat salat Nabi, tentang tata cara salat Nabi perempuan menurut Imam Ahmad. Ya dibaca di kitab Madhab Imam Ahmad ya. Nah, kitab Ala Madhabil Imam Ahmad, fikih itu seperti Al-Umdah, Umdatul Fikih, Al-Muqni', Al-Kafi, Al-Mughni, itu semua karangan daripada Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Atau kitab-kitab madhab yang lain. Kalau kita berpacu dengan satu madhab, itu kadang kita nanti meninggalkan hadis yang lain. Ya. Tapi kalau untuk belajar, pelajarilah semuanya madhab itu. Salah satunya, di dalam madhab Imam Ahmad itu, meletakkan tangan itu bukan di dada, di bawah pusar. Atau di pusar. Itu madhabnya Imam Ahmad. Dalilnya ada, dalilnya hadis Ali bin Abi Thalib meletakkan kedua tangan itu di bawah pusar atau persis di pusar. Makanya beberapa ulama kita berpendapat dengan itu. Di Saudi kalau lihat kok syekh ini sholatnya apa? Jadi tangannya itu di bawah pusar. Di bawah pusar loh ya, bawah pusar. Ada hadisnya, ada riwayat Imam Ahmad dari hadis bin Ali bin Abi Thalib, tapi sanadnya dhaif. Justru yang sahih Bukhari Muslim itu meletakkannya di atas dada. Meletakkannya di atas dada. Makanya pada riwayat lain dari Imam Ahmad disebutkan ada 3 pendapat. Bawah pusar, persis pusar, atau bagian perut atas yang berbatasan dengan dada. Karena itu termasuk masih bagian daripada dada. Nah, silahkan dipelajari sekian madhab, tapi yang diamalkan yang sesuai dengan dalilnya, yang paling sahih. Bahkan sebagian madhab membedakan antara sedekapnya laki-laki dengan perempuan. Jadi laki-laki, ini perincian, kalau tadi laki-laki di bawah pusar, perempuan persis di bawah perut. Atau ada yang di dada, perempuan di bawah perut, dan seterusnya. Tapi pembedaannya dari sisi dalil tidak ada pembedaan sebenarnya. Sehingga yang lebih sahih adalah lafaz di dada. Cuma dada itu menyangkup bagian depan tubuh. Bagian depan tubuh itu mencakup dada yang dilindungi oleh ruas-ruas tulang, dan perut itu termasuk dada. Jadi ketika Anas bin Malik mensifati Rasulullah itu syaqqus sadr, dibelah dadanya, di riwayat lain diperlah perutnya. Jadi ketika Rasulullah dibelah dadanya, di riwayat lain dibelah perutnya untuk diambil jantungnya. Dari situ sebagian ulama mengatakan makna sadr itu mencakup daripada perut. Sehingga meletakkan tangan ini ya bisa dari dada persis atau ke perut, itu tidak mengapa, tidak masalah. Adapun yang di pusar atau di bawahnya itu memang pendapatnya Imam Ahmad, tapi dari hadis Ali bin Abi Thalib itu hadisnya dhaif. Maka kalau dada itu bisa kita katakan dari yang bertulang ini sampai ke perut, ke pusar ini, itu termasuk daripada dada. Sadr adalah bagian tubuh bagian depan, tubuh bagian depan. Sadr zahar ya adalah yang kita artikan seringnya bahu, punggung, itu adalah tubuh bagian
belakang. Demikian. Ini singkatnya demikian ya. Harta anak adalah harta orang tua, terutama bapaknya. Bagaimana kalau anak-anak dah pada berumah tangga baik, anak laki atau perempuan, terus pengen memberikan sesuatu hadiah fulus buat matching. Apakah harus kepada seorang ibu atau bapak? Sementara bapaknya juga sudah enggak berpenghasilan. Ya kalau mau, jadi perlu diperhatikan ya. Kalau nafkah ini, jadi kalau berbuat baik, sifatnya berbuat baik ini ya, itu kepada ibu didahulukan. Tapi kalau hak terkait nasab, terkait harta, itu ayah yang didahulukan. Saya pahami ya? Yaitu khidmat kita, misalkan berbuat baik, perhatian, membantu, itu ibu didahulukan. Tapi kalau masalah hak mana yang harus didahulukan? Orang tua, bapak yang harus didahulukan. Misalkan orang tua sudah nggak kerja, harus kita nafkahi, maka kita kasihnya ke bapak, jangan ke ibu. Karena itu sifatnya nafkah, kasihnya ke bapak. Tapi kalau hadiah-hadiah mubah selain nafkah, silakan ke ibu dulu. Tapi kalau itu nafkah kita, menafkahi ayah ibu, maka kasihkan ke ayah. Demikian pula masalah harta. Seperti waris, itu bapak akan lebih banyak daripada ibu. Haknya lebih besar. Jadi kalau anak ke orang tua itu bukan matching ya. Yaitu anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Orang tuamu mau ngambil, mau minta, terserah dia. Karena kita seutuhnya milik bapak kita. Kalau kita laki-laki ya. Kalau perempuan sudah milik suaminya. Afwan Ustaz, mohon dinasihati, ada umahat memfoto santriwati untuk jangan dipublikasikan ya. Saya mengadopsi anak sudah besar, nama anak itu digabung nama orang tua bapak ibunya, nama aslinya ya nggak usah disebut ya. Setelah diabsorpsi namanya ya. Sedangkan ini adalah nama ayah ibu angkatnya. Bagaimana Ustaz? Ya jangan. Nisbahnya jangan ke bapak angkatnya. Mungkin mohon maaf ya, namanya enggak ana sebut, barangkali ada di sini ana enggak enak. Misalkan namanya ini bukan nama asli ya. Bukan nama asli, namanya misalkan perempuan yang diadopsi tadi namanya Aisyah misalkan. Kemudian yang mengadopsi bapaknya namanya Abdullah. Maka bapak adopsi ya, maka jangan dinisbahkan Aisyah Abdullah, jangan. Enggak boleh. Tidak boleh, itu haram hukumnya. Karena bukan mahram. Ya, bukan mahram. Jadi perlu perhatikan, kalau Anda itu mengadopsi anak, apalagi perempuan, itu bukan mahram ke suami Anda. Kecuali kalau berhasil dipersusui. Ya. Tapi kalau ibunda asuhnya nggak bisa keluar air susu, ya nggak bisa. Nggak jadi mahram. Makanya sering Anda sampaikan, anak adopsi itu kalau ngadopsinya anak perempuan, itu nggak jadi mahram bagi ayah adopsinya. Kalau ngadopsinya anak laki-laki, nggak jadi mahram bagi ibu adopsinya. Angel ya, susah. Makanya kalau ngadopsi masih kecil, kalau sudah balik dipisah, karena bukan mahramnya. Kalau bukan mahram, mananya apa? Suatu ketika dinikahi, nggak apa-apa. Mohon maaf ya. Artinya secara hukum bisa. Karena bukan mahram. Kecuali
ya ngadopsinya itu ponakan sendiri jadi mahram. Ya, itu pun nggak semua ponakan. Nanti bagi misalkan ponakan dari istri. Ponakan dari istri itu kan bukan mahramnya suami. Cuma jadi mahram bagi istri. Atau kalau mau selamat lagi, si istri ini ngambil ponakannya dia, yang mahramnya dia tapi laki-laki. Sehingga jadi nggak masalah dengan siapa? Dengan bapak angkatnya. Atau bapak angkatnya tadi suaminya yang angkat keponakannya yang perempuan. Jadi dia itu keponakannya yang mahramnya sama ibu angkatnya juga sama-sama wanita, nggak mungkin nikah kan begitu. Itu selamat. Makanya dipilih-pilih, jangan asal. Kalau orang asing ketika balik ya harus diterangkan ini bukan bapak kamu, bukan mahram. Jangan kita merasa udahlah wong ini secara perasaan sudah seperti bapak, sudah seperti anak, enggak. Kalau bukan mahram itu bisa saja. Saya punya tetangga nih. Ini bukan seperti ini ya. Punya tetangga bukan di sini ya, di sana jauh. Itu mohon maaf ya, sampai ketika istrinya meninggal dunia, anak angkatnya itu yang jadi istrinya akhirnya. Mohon maaf ya. Karena memang bukan mahramnya. Ya gimana? Mau dilarang bukan mahramnya. Apalagi dia yang mengasuhnya dari kecil. Gimana? Makanya mohon ya, ini kita sampaikan, hukum itu tidak berubah walaupun namanya diganti. Ya. Jadi mohon maaf ya, Bu, Pak ya, untuk bisa berhati-hati masalah adopsi. Adopsi bagus, baik. Cuma jangan merubah nasab. Kalau merubah nasab nanti bahaya. Pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ya. Pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati. Apa Ustaz, kalau akikah afdalnya mengundang atau dibagikan? Ya, dibagikan. Afdalnya dibagikan. Itu akikah. Beda kalau walimah. Kalau walimah itu manggil. Kalau akikah afdalnya bagikan. Kalau manggil gimana? Ya enggak apa-apa, manggil. Ya tidak masalah. Cuma yang namanya orang habis lahiran biasanya itu kan ya capek ini dan seterusnya. Maka sebagian ulama berpendapat dibagikan. Ya seperti Idul Kurban. Idul Kurban kan ketika bagi bukan manggil ayo makan bareng-bareng di rumah, bukan. Tapi dagingnya dibagikan. Bagaimana? Apakah afdolnya matang apa afdolnya mentah? Afdolnya itu matang. Beda dengan kurban. Afdolnya matang. Mentah gimana? Boleh juga. Misalkan sembelih kayak kurban, dagingnya kasihkan mentah. Itu boleh juga. Begitu. Nah. Cukup insyaallah ya. Cukup. Dan terkait anak asuh ini, ya anak adopsi ini kan yang diadopsi perempuan ya. Maka perempuan ini kalau benar-benar anak asing, maka bukan ponakan dari suami, maka ini bukan mahramnya suami. Jadi ya ibaratnya kayak tadi anak sampaikan, harus diterangkan ini bukan mahramnya, bukan anaknya. Ya, ini tanpa mengurangi ya semangat dan perjuangan mengadopsi anak, karena itu pahala yang besar, tapi juga harus terukur dengan hukum. Ya, justru ngadopsi itu kan pahalanya sangat besar, apalagi yang diadopsi anak yatim misalkan ya, atau yang orang tuanya nggak ada, pahalanya kan sangat besar. Tapi jangan sampai pahala yang besar tadi jadi hilang karena melakukan tindakan yang salah, seperti tadi merubah nasab.
merubah binnya, itu nggak boleh. Itu dosa. Dalam hadisnya tadi Allah melaknatnya. Ya. Jadi tolong mumpung belum terlambat, silahkan dirubah nama yang sesuai. Yang sesuai dengan, ya nggak usah dikasih nama marganya gitu ya. Ya. Jadi demikian, nggih. Monggo untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan lebih dalam di Jabri saja untuk menerangkannya. Nah, oke. Mohon waktu sebentar ya, yaitu terkait masalah tadi. Mohon maaf ya, yaitu kenapa tidak diperkenankan untuk memfoto santri ya. Kemudian hal ini tentunya kita ketahui secara tinjauan syariat dan tinjauan daripada secara hak orang, itu seseorang itu berhak untuk keberatan untuk difoto, kan begitu ya. Ya. Kalau itu terkait untuk dirinya mungkin ya, mungkin ada yang memberikan keluasan. Tapi kalau nanti mohon maaf untuk tidak jadikan status atau apa dan seterusnya, jadikan di medsos gitu. Jadi mungkin ini dari pihak santri atau wali santri atau pihak sekolah itu merasa keberatan dengan itu. Dan pihak yang istilahnya memfoto ya, kita meminta maaf, mungkin jangan tersinggung. Jangan kemudian, masa nggak boleh difoto dan seterusnya. Karena memang terkait timbangan syariat tentang masalah foto ini, ya tentang masalah fotografi ini, untuk kita tidak bermudah-mudahan, apalagi foto wanita, dan tidak bermudah-mudahan tersebut artinya harus berdasarkan dengan kebutuhan yang ada. Begitu, butuh yang ada, supaya lebih menjaga muruah, marwah dan kehormatan daripada wanita itu sendiri. Jadi tolong jangan disalahpahami dulu. Itu ekstrim sekali, dia nur nggak boleh moto gitu. Iya, di orang barat sendiri saja itu nggak boleh sembarangan moto. Bahkan kalau antum beli HP dari luar negeri, itu nggak bisa silent fotonya. Fotonya itu bunyi harus. Kenapa? Kalau moto orang itu ketahuan. Karena orang itu punya privasi masing-masing. Gitu. Jadi tolong bisa dipahami nggih. Ya, saya harapkan tidak usah tersinggung. Ya. Karena pertimbangannya tadi punya hak masing-masing, berkeberatan. Yang kedua, secara tindakan syariat untuk kita tidak bermudah-mudahan atau memperbanyak foto-foto yang sifatnya makhluk bernyawa, atau apalagi sifatnya adalah wanita. Ya, yang sesuai kebutuhan saja, untuk ya KTP, untuk apa dan seterusnya, yang pokoknya ada kebutuhan yang memang diperlukan. Ya. Bisa dipahami nggih? Nah, jadi saya harapkan ya yang bisa memahami apa keadaan yang ada ini, dan tidak kemudian tersinggung ya, karena yang difoto pun demikian merasa mungkin keberatan.
Artinya memang di antara fitnah di zaman ini itu, ketika kita, padahal mungkin terkadang mubah bagi sebagian orang, tetapi ketika kita berlebih-lebihan pada perkara yang mubah itu kadang jadi persoalan mungkin kadang. Seperti misalkan orang umroh, ya, yang jadi perhatian orang sana itu ciri khas orang Indonesia. Jadi mau doa aja selfie. Jadi lagi pamer doa. Dia nggak doa tapi pamer selfie sedang doa. Ya. Dan seterusnya. Ya. Istilahnya kita harus mulai dewasa dengan yang namanya medsos ini. Demikian, mungkin sampai di sini dulu saja ya. Nggak usah berlama-lama. Intinya kita mengaturkan maaf kepada pihak yang tadi disampaikan. Tolong jangan tersinggung. Ya. Jangan kemudian salah paham, karena ya kita sebagai selaku ustadz, selaku bertanggung jawab terhadap anak-anak kita, ini punya tanggung jawab di hadapan wali-wali santrinya, dan tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ya, mungkin itu saja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.